Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips merasa cukup dan bahagia. Mencapai kebahagiaan adalah urusan yang susah-susah gampang. Pengalaman hidup orang yang berbeda satu sama lain membuat tolak ukur atas kebahagiaan cenderung beragam. Namun untuk meraihnya, seseorang sudah pasti melalui banyak ujian. Di satu sisi, menjaga rahasia bahagia cenderung tidak mudah. Pokoknya ada saja hal yang membuat kita merasa terpuruk, entah karena orang terdekat atau faktor dari luar. Dilansir dari Mind Cafe di medium.com, berikut adalah tips bagi kamu yang ingin merasa cukup dan bahagia. Yang pertama, kurangi penggunaan media sosial secara signifikan. Sejak penggunaan media sosial jadi bagian dari hidup sehari-hari, meningkat pula kecenderungan menjadi depresi dan tidak bahagia. Dalam studi terbaru yang dilakukan gabungan peneliti Kanada dan Australia, ditemukan bahwa gambaran ideal yang berseliweran berpotensi menimbulkan rasa minim puas diri. Menurut Dr. McJay dalam buku The Defining Decade, tidak ada yang salah kalau orang cuma membagikan hal-hal terbaik di akun media sosialnya. Tapi lambat laun pasti akan ada yang merasa hidupnya tidak bahagia dibandingkan apa yang ia saksikan di layar ponsel setiap hari. Rata-rata manusia menghabiskan 2 jam 24 menit setiap hari untuk mengecek media sosial. Waktunya ini bisa dikurangi. Caranya dengan melakukan aktivitas lainnya seperti membaca, berolahraga, menekuni hobi lain, atau berinteraksi dengan orang terdekat. Itu bisa membantu meningkatkan kebahagiaan dan rasa positif lainnya. Kedua, melepas hal-hal pemicu rasa tidak bahagia. Anthony J. Young, penulis channel Mind Cafe di medium.com, punya resep menarik bernama 80/20. Inti dari aturan 80/20 adalah penyebab sebesar 20% yang menciptakan efek sebanyak 80%. Itulah mengapa setiap beberapa bulan dia menganalisis 80/20 dan mengajukan 2 pertanyaan. Apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% ketidakbahagiaan, dan apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% kebahagiaan. Kalau analisis telah selesai, dia akan memilih menghindari semua aktivitas, komitmen, dan bahkan orang tertentu yang membuatnya tidak bahagia. Baginya, menghapus 2 hingga 3 hal yang tidak dia suka membuat hidupnya lebih baik dengan signifikan. Tentu bersikap tenang akan sangat membantu dan menerima gangguan yang tidak bisa dikendalikan, tetapi tidak perlu menyakiti diri sendiri. Kalau bisa dilepas, mengapa tidak dilepas saja? Bersikaplah kejam, ini kan hidup. Lanjut Anthony. Ketiga, pergi dari orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Kalau kamu dikelilingi orang-orang dengan kebiasaan negatif, tidak bahagia, dan tidak ambisius, kamu bisa tetap di keadaan yang sama, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Kalau kamu ingin mencapai sebuah ambisi, ada baiknya kamu harus mengubah pertemananmu. Tinggalkan yang dirasa selalu memberikan pengaruh buruk. Sejauh penelitian Harvard University selama 75 tahun sudah membuktikannya. Relasi pertemanan yang baik membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Kalau ingin meningkatkan kebahagiaan, singkirkan orang-orang yang kamu anggap selalu membawa pengaruh buruk. Gunakan resep 80/20 sebelum dijabarkan oleh Anthony J. Young. Cari 20% teman atau keluarga yang selama ini menjadi sumber 80% rasa tidak bahagia, ragu, marah, dan masih banyak lagi. Ajak mereka bicara dan tetapkan sejauh mana relasi kalian. Keempat, singkirkan ambisi untuk pembuktian diri. Memang tidak ada yang salah berambisi meraih tujuan yang besar, tapi banyak yang mengejar tujuan tersebut untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain dan diri sendiri. Mereka ini sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, sehingga perlu membuktikannya. Secara singkat, mereka ingin memvalidasi keberadaan mereka. Tapi ambisi membuktikan diri sendiri itu rentan. Kamu bisa semakin jauh dari kebahagiaan. Keinginan jadi sempurna membuat kamu malah mengarah ke depresi, cemas, dan rasa lelah. Standar kesempurnaan memang abstrak dan selalu berubah-ubah. Tapi siapa kamu dan segala kemampuanmu yang bersifat konstan? Hasilnya, pencapaian kamu yang sekarang bisa saja kamu anggap belum memenuhi ambisi. Kalau perjalanan meningkatkan kualitas diri tidak membuat menjadi orang yang lebih baik, apakah kita masih akan melakukannya? Kelima, hindari menggantungkan rasa bahagia pada sebuah pencapaian. Apa ukuran kebahagiaan? Jawabannya pasti beragam, mulai dari pekerjaan yang cocok, kesehatan, hubungan asmara yang sehat, finansial yang stabil, keluarga harmonis, dan masih banyak lagi. Tapi dalam psikologi, itu semua tidak berlaku. Setelah berhasil mencapai sesuatu dan mulai merasa bahagia, kamu akan cepat beradaptasi dan merasa bosan.
Hasilnya rasa bahagia pun hilang dan berganti dengan ambisi mencapai hal yang lain. Istilah ini disebut dengan hedonic treadmill. Kita memang boleh mencapai target-target dalam hidup, tapi usahakan target-target itu tidak serta-merta menjadi sumber kebahagiaan. Ini agar kamu merasakan lebih banyak kebebasan dan kemudahan. Sebab kalau sumber kebahagiaan tersebut hilang karena sebuah hal, maka kamu juga ikut merasa hampa. Intinya lebih baik bersyukur atas apa yang dimiliki sekarang. Hindari mengejar sumber kebahagiaan yang muluk-muluk. Kali ini kita akan membahas tentang motivasi untuk hidup hemat, pikirkan kesejahteraan di masa tua. Kita semua pasti tahu peribahasa tentang hemat pangkal kaya. Faktanya, hemat itu tidak hanya membuat kita kaya. Menjalani hidup dengan hemat akan membawa manfaat seperti lebih hidup dengan hidup yang tertata, jaminan masa tua, hingga adanya rasa aman dalam hidup dari segi finansial. Tidak bisa dipungkiri, meskipun kita sendiri sudah tahu manfaat dari hidup hemat, ada banyak sekali tantangan dan godaan untuk menghabiskan uang. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa hidup hemat? Perihal itu, cobalah perhatikan motivasi berikut ini supaya kamu bisa hidup dengan hemat secara konsisten. Yang pertama, demi jaminan kesejahteraan masa tua. Motivasi pertama yang bisa menyemangatimu untuk hidup hemat adalah dengan memikirkan kesejahteraan ketika tua nanti. Karena kalau sudah tua, pasti kamu juga akan pensiun. Dengan kata lain, kamu jadi tidak punya pemasukan dan tidak menghasilkan uang lagi. Disitulah manfaatnya dari berhemat sejak muda dan aktif menghasilkan uang. Hidupmu jadi lebih terjamin, nyaman ketika tua, karena punya tabungan yang banyak dari menjalani hidup hemat selama ini. Kedua, supaya bisa pergi kemanapun yang kamu mau. Kalau suka traveling, tidak cuma memikirkan tentang masa tua yang bisa menjadi motivasi untuk hidup hemat, akan tetapi bagi kamu yang suka berpetualang juga punya motivasi sendiri, yang mana dengan hidup hemat, kamu jadi bisa menyimpan sebagian uang untuk berpergian kemanapun kamu mau. Kamu juga bisa melakukannya dengan berhemat. Hidup hemat mengejar kamu untuk menabung dan bisa digunakan ketika memiliki waktu liburan. Ketiga, supaya hasil kerjamu kelihatan, alias gaji tidak habis begitu saja. Motivasi lainnya untuk menjalani hidup hemat adalah supaya hasil kerjamu terlihat. Setidaknya, dengan banyaknya tabungan dan aset yang kamu miliki dengan hidup hemat, karena kalau boros dan foya-foya tentu gaji besar pun akan habis begitu saja. Sayang sekali kalau kamu sudah kerja keras dan menghasilkan banyak uang, tapi tetap tidak terlihat hasilnya karena gaya hidup yang salah. Yang mana kalau kamu berhemat, maka sekalian bisa mengatur finansial dengan lebih bijak. Lagi pula yang untung juga dirimu sendiri. Keempat, baik dalam parenting, mengajarkan anak untuk menganut gaya hidup sederhana. Menjalani hidup dengan hemat tidak hanya baik untuk finansial dan jaminan masa tuamu saja. Akan tetapi juga baik dalam parenting. Baiknya seperti apa? Baiknya itu, kamu dan pasangan jadi membiasakan anak untuk menganut gaya hidup hemat, di mana hal ini juga memiliki banyak manfaat positif untuk membentuk karakter anak. Dia jadi mengerti bahwa hidup itu tidak boleh boros, jadi rajin menabung, dan menggunakan barang-barangnya dengan baik. Intinya, anak jadi tidak manja dan bergantung pada kekayaan orang tua. Kelima, bisa survive kalau suatu hari terkena musibah. Kita tidak bisa terpaku dan hanya memikirkan tentang saat ini saja. Masa depan dan hal apa yang mungkin bisa terjadi dalam hidup kita juga harus dipikirkan baik-baik. Salah satunya adalah kalau suatu saat kamu mengalami kesulitan dan terkena musibah, kamu bisa survive karena terbiasa hidup hemat. Jadikan hal ini sebagai motivasi untuk tetap hidup hemat dan tidak menghamburkan uang, supaya kamu tidak terbiasa mengikuti gengsi dan sesulit apapun hidupmu nanti, tetap masih bisa teratasi karena kamu sudah punya simpanan dari kebiasaan hematmu. Setidaknya, hidupmu terjamin sampai bisa bangkit lagi. Kalau rasanya susah sekali untuk berhemat, maka cobalah tanamkan motivasi tadi supaya kamu bisa berkomitmen untuk hemat. Karena semua ini demi kebaikanmu sendiri. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.